Betapa senangnya hati istri ketika suami menelpon dari Jakarta. Adinda, ya Kanda, abang sudah sampai di Jakarta, acara luar kota. Di mana tinggal? Di Hotel Syariah. Alhamdulillah. Di Hotel Syariah sekarang. Alhamdulillah. Habis nelpon dia pun keluar. Masya Allah. Jadi kebahagiaan seorang istri adalah ketika dia melihat ada kesetiaan luar biasa. Andai pun terpisah, biarlah terpisah karena kematian. Biarlah berpisah karena mati. Jangan seperti yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi caro nandak lama. Na'udzubillah. Suatu ketika saya khutbah Jumat. Khutbah Jumat di Masjid Namirah. Biasanya dalam hidup kalau perkara itu berkesan baru kita ingat setengah mati. Ingat luar biasa. Habis khutbah saya pun turun ke bawah, datang bapak-bapak kekar memeluk saya. Saya khawatir juga orang kekar memeluk. Karena kemarin yang tertangkap LGBT itu kan yang kekar-kekar. Ini apa ya? Setelah itu menangis. Ustaz Somad, iya, ada yang mau saya bicarakan. Takutnya kalau di pengajian nanti tak bisa. Ini habis khutbah Jumat. Saya mau tanya, bisa kita bicara 4 mata? Saya bilang jangankan 4, 3 pun bisa, apa namanya? Setelah jamaah cabut barulah dia. Begini Pak Ustadz, ya, istri saya ini kerja di kantor dinas. Terus lalu kemudian dia akrablah dengan pegawai, karena dia lebih sering ketemu pegawai di kantornya daripada saya. Dia berangkat pagi jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 jam dengan suami orang. Sementara dengan suaminya kadang 8 menit. 8 jam dengan suami orang, bersolek dengan suami orang, makan dengan suami orang, minum dengan suami orang, pulang ke rumah jumpa suami asik main HP. Nampak suami duduk, bukan ditegurnya, abang mau minum apa? Enggak, difotonya pula suaminya. Suamiku sedang merisau. Kasihan. Akhirnya Pak Ustadz, ini malu aku menceritakannya Pak Ustadz. Lanjutkan. Apa ceritanya? Rupanya Pak Ustadz yang selama ini saya antar dia ke airport jalan sama ini, pernah kami jalan sama ini, rupanya dia sudah berselingkuh sama itu 2 tahun lamanya Pak Ustadz. Saya bilang stop, jangan kau lanjutkan, aku tak sayang mana. Tak sampai hatiku mendengar. Jangan sampai meleleh. Aku orangnya lembut, meleleh air mataku. Jadi apa saran Pak Ustadz? Apakah ku tinggalkan dia atau ku lanjutkan? Saya bilang putih hitam. Kalau kau bisa menerima dia, terima apa adanya, terima putih. Suruh dia bertobat, kalian ukur. Jaga anak-anak. Kalau tak bisa Pak Ustadz, kalau tak bisa kau ambil hitam, kau ceraikan dia dengan baik. Jangan abu-abu. Kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Kan ada lagunya itu kan. Tapi kalau tidak, jadi gimana Pak Ustadz? Jangan cepat-cepat ambil keputusan, merenung dulu agak seminggu 2 minggu, istikharah. Apa namanya? Istikharah cinta. Usolli sunnatal istikharah cinta rakaatain lillahi ta'ala. Kulanjutkan apa tidak? Akhirnya setelah itu Pak Ustadz, nampaknya bisa kulanjutkan. Bisa kau lanjutkan? Bisa. Gimana caranya? Saya akan sholat tahajud dengan dia, saya akan perbaiki ini, pokoknya masa lalunya itu tidak akan saya pikirkan. Mantap. Memang kau laki-laki gentleman. Akhirnya sebulan sesudah itu datang lagi ke saya. Tak bisa kulanjutkan Pak Ustaz. Katanya dulu bisa. Asal aku makan terbayang selingkuhannya. Asal aku mau tidur terbayang dah dia apa-apanya lebih nih gitu, udah digarapnya lah sawah juga gitu. Akhirnya Tuhan semuanya tak bisa Pak Ustaz. Ternyata laki-laki tak bisa dipengkhianati. Pengkhianat cinta namanya. Itulah kenapa orang di Jakarta itu kalau menikah, kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, bawa-bawaan kue-kue, saya tengok di depan ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, Bo, ya, kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya? Ustadz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya selama dia di air.